Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan Indragiri Hulu Kuantan Singingi Mardianto Manan membacakan langsung harapan masyarakat pada sidang paripurna DPRD Riau. Ini adalah aspirasi yang dihimpun selama masa reses akhir tahun lalu. Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan atau Dapil Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi Mardianto Manan menyampaikan hasil resesnya dalam sidang paripurna. Sebelumnya Mardianto Manan sempat melakukan interupsi agar laporan reses bisa dibacakan di sidang paripurna, mengingat pentingnya hal tersebut bagi masyarakat. Saat itu mayoritas perwakilan daerah pemilihan memilih untuk menyerahkan saja kepada Wakil Ketua DPRD Riau sebelum diserahkan kepada Sekda Prof Riau. Untuk membacakan ini adalah sebuah kesepakatan. Serta ini adalah sikap. Ini bukan diposting untuk menyampaikan sebuah mau, suka atau tidak. Tapi ini adalah sikap menyampaikan atau menyerahkan. Sangat-sangat perlu diposting. Tak perlu menyerahi suara yang terbanyak. Tolong dihargai untuk membacakan di ruang yang terhormat ini. Masalah waktu itu persoalan kita. Kita sudah mengatur waktu ke depan, tapi kita yang terlambat untuk hadir di ruang ini. Kalaupun waktu azan tiba, misalnya tidak istirahat sebentar. Toh Sekda itu datang sini untuk menghormati undangan kita semua di sini, untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Akhirnya setelah diskusi yang cukup alot, Wakil Ketua DPRD Riau mempersilahkan anggota DPRD Riau fraksi PAN tersebut untuk membacakan laporan reses dalam durasi 3 menit. Dari setidaknya 40 aspirasi yang tertera di dalam laporan hasil reses, Mardianto menyimpulkan menjadi 4 hal. Pertama adalah infrastruktur dasar terutama di bidang drainase dan jalan. Aspirasi kedua yang banyak disampaikan masyarakat adalah rumah layak huni dan rumah ibadah. Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Inhu dan Kuansing yang tinggal di rumah sangat tak layak, serta masih tak memadainya keberadaan fasilitas rumah ibadah, serta sarana dan prasarana olahraga dan turap sungai yang wewenangannya ada di tangan provinsi. Aspirasi ketiga adalah terkait pembangunan rumah adat dan sertifikat tanah milik masyarakat yang terkendala persoalan zona merah. Persoalan tersebut saat ini banyak terjadi di Kabupaten Inhu dan Kuansing, di mana masyarakat yang seharusnya bisa memiliki sertifikat hak milik, tapi karena berada di zona merah menjadi terkendala. Lalu sertifikat yang ada dimiliki masyarakat dan secara negara diakui malah tidak bisa digadaikan di bank, dengan alasan pihak bank tanahnya ada di zona merah. Akademisi yang bergelar doktor ini menegaskan bahwa persoalan tanah masyarakat yang diklaim berada di zona merah ini harus segera diusut pemerintah. Keempat, Mardianto mengungkapkan bahwa masyarakat di dapilnya banyak yang membutuhkan bantuan berupa pengadaan ternak, alat mesin pertanian, dan bantuan permodalan UMKM. Terakhir, juga pelatihan sumber daya manusia dan pelatihan skill seperti komputer, pertukangan, hingga reparasi handphone. Adapun hasil reses yang akan kami sampaikan di sini sebenarnya banyak, ada sekitar 40 halaman. Tapi berhubung karena mengingat waktu dan saya tanda kutip diancam harus 3 menit, saya menyimpulkan beberapa bagian saja yang akan saya sampaikan di sini secara global dan secara umum. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum adalah peraturan anggota DPRD bahwa kita mengajukan reses setiap periode dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Kemudian surat perintah untuk turun ke lapangan. Kemudian tujuannya adalah melaksanakan pemantauan, menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan daerah dalam pembinaannya masing-masing. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Pelaksanaan reses sudah dilakukan. Kemudian hasil reses yang dapat kami simpulkan secara umum di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah infrastruktur dasar, terutama di bidang drainasi dan jalan sedimentasi. Kemudian yang kedua, rumah layak huni. Kemudian juga aspirasi rumah ibadah yang banyak diminta oleh beberapa masyarakat yang berada di dapil. Kemudian prasarana dan sarana olahraga. Kemudian turap sungai yang wewenangnya ada di tangan provinsi. Kemudian irigasi dan pembangunan air usaha tani, termasuk jalan usaha tani. Kemudian pembangunan rumah adat dan persoalan zona merah. Zona merah yang banyak terjadi sekarang di Kabupaten Inhu dan Kuantan Singingi, Bapak Gubernur atau Pak Sekda, yang surat harusnya masyarakat itu sudah mempunyai sertifikat hak milik
Tapi hari ini berhubung karena berada pada lokasi yang sudah berada pada zona merah, sertifikat yang harusnya dimiliki oleh masyarakat secara hak milik diakui oleh negara, tapi hari ini tidak bisa difungsikan, tidak bisa digadaikan ke bank dengan alasan kata orang bank berada pada zona merah. Ini mungkin perlu perhatian kita semua agar ini didudukkan pada tempatnya. Alangkah lucunya sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh negara, oleh lembaga negara, dibatalkan oleh lembaga bank yang kadang-kadang bicara bersifat katakanlah bank daerah misalnya. Dia menolak karena sertifikat hak milik itu berada pada zona merah. Jadi mungkin banyak keluhan di ibu dan langsing yang kami terima. Kemudian tentang permintaan pengadaan. Satu menit lagi waktu berakhir. Ya, 1 menit lagi. Kemudian pengadaan ternak, pengadaan saprodi dan alat mesin pertanian, dan juga bantuan permodalan UMKM. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan-pelatihan, termasuk keterampilan umum, komputer, servis HP, penyelenggaraan pertukaran juga, dan juga pelatihan-pelatihan di bidang musik dan sebagainya. Berhubung dengan waktu, cukup sekian. Mardianto Manan sangat berharap pemerintah Provinsi Riau bisa merealisasikan harapan masyarakat di Kabupaten Kuansing. Fresti dan Danata melaporkan.